Mazmur 34. Dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir, lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan, jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Shalom saudara, apakah orang yang berbahagia tidak akan menderita? Bagian ini mengungkapkan bahwa orang yang berbahagia bisa menderita, bahkan dalam keadaan yang sulit dan terjepit. Namun apa yang membedakan saudara dengan orang yang tidak memiliki kebahagiaan di dalam Tuhan? Saudaraku, Mazmur 34 dilatar belakangi bagaimana Daud yang berhasil mengalahkan Goliat dan menyelamatkan bangsa Israel dari kekalahan, bukannya memperoleh Nobel penghargaan maupun juga jabatan, namun justru dikejar-kejar dan hendak dibunuh oleh Raja Saul. Orang yang jahat akan melakukan berbagai kejahatan ketika melihat ada orang lain yang dapat melakukan kebenaran. Saudara, Daud harus pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, dari satu perbukitan ke perbukitan yang lain. Karena yang dihadapi bukan orang biasa, saudara, tetapi seorang raja yang sangat menguasai medan dan geografis Israel. Dan pada saat itu, saudara, dia berlari seorang diri tanpa ditemani oleh para pengikutnya. Di dalam pelariannya, saudara, sampailah Daud ini di kota Gad, kota yang menjadi musuh dari orang Israel. Tentu harapannya, saudara, dengan masuk ke dalam kota Gad, maka Saul dan orang Israel tidak akan dapat mengejar Daud atau tidak berani mendekati Daud. Namun saudara, seperti peribahasa, lepas dari mulut singa, terperangkap dalam mulut buaya. Itulah yang terjadi dengan Daud. Artinya saudara, luput dari satu bahaya, namun jatuh kembali ke dalam bahaya lain yang tidak kalah menyeramkan. Mengapa saudara? Karena ternyata kota Gad di mana Daud melarikan diri ke tempat itu adalah tempat kelahiran dari Goliat yang telah dibunuhnya. Sehingga saudara, ketika semua orang di situ melihat Daud, maka mereka segera mengenal Daud karena Daud telah membunuh Goliat. Oleh karena itu saudara, supaya Daud bisa lepas,
Supaya Daud pada waktu itu bisa menyelamatkan diri, dia sampai harus berpura-pura gila supaya bisa selamat dari kota itu. Dan akhirnya Daud dilepaskan, dan inilah yang menjadi bagian perlindungan Allah dalam kehidupan Daud. Saudara, orang yang berbahagia bukan berarti tidak bisa mengalami kesulitan, bukan berarti tidak bisa mengalami penderitaan, bukan berarti tidak bisa mengalami persoalan. Namun orang yang berbahagia walaupun sulit dan terjepit, dalam Mazmur 34 ayat 11 katakan, orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu yang baik. Ini ciri orang yang berbahagia, saudara. Orang yang berbahagia, walaupun menemui kesulitan, menemui tantangan, menemui persoalan, namun dia tidak akan pernah berhenti mencari Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana dengan saya dan Bapak Ibu saudara? Apakah ketika kita menghadapi persoalan, menghadapi masalah, menghadapi berbagai tantangan, kita tetap mencari Tuhan? Atau kita berhenti mencari Tuhan? Dengan apa kita mencari Tuhan, saudara? Ada 3. Yang pertama adalah beribadah, melayani, dan membawa persembahan. Saudara, mari kita menjadi orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Bisa menghadapi persoalan, bisa menghadapi masalah, bisa menghadapi tantangan. Tapi kita tidak akan pernah berhenti mencari Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih firman-Mu hari ini kembali mengingatkan kami Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Oleh karena ketika kami diperhadapkan pada masalah, diperhadapkan pada persoalan, diperhadapkan pada kesulitan, kami tidak akan pernah berhenti mencari Tuhan. Dengan apa kami mencari Engkau ya Bapa? Dengan beribadah, dengan melayani, dan dengan membawa persembahan. Mampukan umat-Mu Bapa menjadi umat yang berbahagia di dalam Tuhan, karena tidak pernah berhenti mencari Engkau. Demikian juga secara khusus Bapa, pada hari ini hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengikuti retreat Komisi Wanita di Jakarta. Berdoa untuk Celila, berdoa untuk Celili, berdoa untuk Aisyoing, berdoa untuk Ailime, dan juga berdoa untuk Aisulicen. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, sehingga setiap sesi yang ada, semua dapat diikuti dengan baik, dan pulang dapat membawa kebenaran firman yang dikerjakan di tengah-tengah Komisi Wanita, maupun juga di tengah-tengah GKT Banyuwangi, bahkan di tengah-tengah keluarga. Kiranya berkat rohani yang dari sorga yang menyertai saudara-saudara dan keluarga kami ini. Mengingat juga Tuhan untuk 2 saudara kami, yaitu Oma Roswirawiwit yang hari ini berulang tahun. Tuhan telah memelihara, Tuhan telah menolong, Tuhan telah melindungi sampai kepada detik ini. Dan hamba-Mu terus berdoa melalui pemuritan di GKT Banyuwangi, pembelajaran firman, kiranya Oma makin kuat di dalam iman, makin teguh di dalam mengikut Tuhan, di dalam segala pergumulannya. Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang menolong Oma Roswirawiwit untuk terus berpaut kepada Allah, bahkan terus mencari Engkau. Demikian juga Bapa, untuk Theodore Hero yang hari ini juga berulang tahun, Tuhan kiranya juga menolong orang muda ini supaya dalam segala sesuatu yang digumulkan mencari Tuhan. Bahkan hari ini adalah kesempatan untuk mencari Tuhan dengan beribadah, dengan melayani, dengan membawa persembahan. Kerinduannya untuk belajar firman, biarlah kerinduan itu tidak memudar, dan dimanapun berada tetap memiliki kerinduan yang sama. Terima kasih Bapa, juga untuk Komisi Usia Bahagia yang pada saat malam hari nanti akan rapat program 2023. Kiranya juga Tuhan tolong memberikan hikmat supaya program ini adalah untuk kemajuan dan pertumbuhan tubuh Kristus di tengah-tengah GKT Banyuwangi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Oma Roswirawiwit. Biarlah Oma terus setia dengan perjanjian. Demikian juga selamat ulang tahun untuk Theodore Hero Sutrisno. Teruslah mencari Tuhan. Tuhan memberkati.